Gue kepikiran ya. Jika Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, maka Allah akan tanamkan satu cawan yang luas kandungannya, yang bisa menerima setiap keadaan dengan hal yang paling menyenangkan. Allahu Akbar. Tapi saya doakan dalam setiap kesempatan yang terbaik yang mampu saya lakukan, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadirkan kebahagiaan dalam hidup kita, kesuksesan dalam beraktivitas, dan yang paling penting Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan. Itu tingkat yang paling tinggi. Anda boleh merasakan kesuksesan, tetapi ketika keridhaan Allah tidak didapati, tetap ada kehampaan yang belum memberikan nilai yang besar di dalamnya. Anda bisa mendapatkan kebahagiaan dalam aktivitas apapun sekalipun sederhana. Tapi ketika kebahagiaan itu tidak diiringi dengan ridha Allah, rasanya itu akan selalu sementara. Kita butuh momen-momen baru untuk mendatangkan kebahagiaan itu. Tapi titik poin ketika Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, maka Allah akan tanamkan satu cawan yang luas kandungannya, yang bisa menerima setiap keadaan dengan hal yang paling menyenangkan. Apapun yang kita lihat selalu nyaman. Yang kita dapati, kita ridha dengan apa yang Allah berikan. Keadaan itulah yang oleh Nabi itu diungkapkan dengan komen yang sangat simpel tapi dalam isinya. Kata Nabi, ajaban diambil mukmin. Orang beriman itu kalau benar imannya, maka kehidupan itu mengagumkan. Bila dia mendapatkan kesuksesan, dia iringi dengan kesyukuran. Sehingga sifatnya tetap proporsional. Dia sukses tapi ada keseimbangan dengan syukur, sehingga tidak berlebihan menyalurkan kesuksesannya itu, dan dengan sifat berlebihan itu hanya memberikan beban pada dirinya. Saya pernah sampaikan kan, di kesuksesan itu identik dengan gaya hidup. Rumus gaya di fisika itu kan selalu F1 banding lurus dengan F2. Apa yang didapat itu yang keluar. Tapi orang tidak boleh lupa bahwa F itu selalu berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascalnya. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Itu bandingan nilai kehidupannya. Nah, jadi gaya itu diperkenankan, karena itu bagian dari energi. W sama dengan F dikalikan S, hukum energi kan begitu. Jadi hidup nggak mungkin kalau nggak ada energi. Tapi energi yang terbaik itu akan dihasilkan, membawa kesuksesan kebahagiaan ketika ridha Allah tertanam. Saat dia sukses, dia bersyukur sehingga proporsional. Saat dia merasakan duka pun dia nyaman karena punya sabar. Nah, sabar itu mahal. Di Jepang ada banjir, itu bisa minta maafnya luar biasa, tak tahan dia bunuh diri. Di kita banjir bisa berenang. Itu gambaran. Cuma kalau nggak seimbang repot juga. Nah, membangun keseimbangan itu butuh konektivitas yang kuat dengan Allah. Konektivitas itulah yang dalam bahasa agama disebut dengan sholat namanya. Ya. Di pertemuan lalu kita sudah mencakup beberapa bagian dari sholat itu. Tapi saya ingin tekankan sedikit untuk menguatkan. Sholat berasal dari kata wasala atau silatun. Dasarnya kata wasala yang berarti terkoneksi dengan kuat. Terhubung dengan erat. Kita pernah dengar istilah silaturahmi kan? Ya kan? Kalau kita kumpul, bahasa kerennya saya mau silaturahmi kan. Tapi goalnya tercapai nggak? Ya, silaturahmi itu kan dari kata silah, terhubung dengan erat, rasa sayang dan perhatian. Sehingga parameternya itu bukan saat datang. Kalau datang kita nyapa, wajar karena orangnya ada. Tapi kalau berpisah kita masih ingat, masih peduli, masih mendoakan, masih ngontak, itulah silah namanya. Di setiap keadaan kita masih terkoneksi. Keadaan kita yang terhubung dengan Allah, sehingga di setiap tempat kita diperhatikan, di pekerjaan kita dibimbing, di rumah tangga kita diiringi, sehingga semua berjalan mudah dan membahagiakan.
yang melatih kita untuk terkoneksi sehingga nggak putus dengan Allah, itulah yang disebut dengan sholat. Sehingga goal dari sholat itu adalah membangun konektivitas kita dengan Allah yang kuat. Itu yang dimaksud di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Ukuran keberhasilan sholat Anda itu ketika Anda merasakan konektivitas dengan Allah, mulai nyambung. Qiyaman, jalannya ingat Allah. Sehingga kalau orang jalan, bekerja di apapun, saat dia ingat Allah, dia bisa memfungsikan tubuhnya sehingga tidak mengerjakan apa yang Allah tidak sukai. Gak akan mungkin Anda melihat sesuatu yang tidak Allah senangi dalam keadaan yang sama Anda ingat Allah. Gak akan mungkin melangkah pada tempat yang salah saat ingat Allah. Dan itu tidak mudah, karena banyak orang keluar masjid pun setelah selesai sholat, masih tertukar sendal. Padahal kalau dia ingat Allah, gak mungkin itu terjadi. Itu pelajaran dasarnya. Wa qu'udan wa ala junubikum, baik itu duduk bahkan sampai berbaring, ada koneksi. Nah, jadi singkatnya, sholat itu semua gerakannya, semua bacaannya, dari mulai kita bertakbir sampai kita salam, bacaan yang mengiringi, itu bukan sekedar gerakan hampa makna, formalitas kita bergerak dan berakhir, bukan sekedar membaca bacaan yang tidak ada isinya, tapi semua bimbingan bagaimana kita diajarkan langsung oleh Rasulullah bisa mengoneksikan lewat gerakan dan bacaan itu tersambung kepada Allah, sehingga feedbacknya semua apa yang kita bacakan dijawab oleh Allah. Semua gerakan yang kita lakukan ini hakikatnya bimbingan tentang inti kehidupan kita. Jadi di sholat itu ada bacaan, ada gerakan, ada hikmah, ada maknanya semua. Jadi bukan kita takbir begini hampa saja. Tidak. Kenapa mesti begini? Kenapa tangan yang kanan menutup yang kiri? Kenapa bacaannya setelah itu ada iftitah, ada al-fatihah? Itu ada maknanya. Dan dahsyatnya, semua profesi-profesi sahabat dan generasi setelahnya yang belajar dengan benar tentang sholat ini, itu semua merubah hidupnya jadi lebih sukses dari apapun yang mereka pilih dalam menjalani hidup. Dan yang paling hebat, itu yang menjadikan Nabi mendapat perintah pertama bukan zakat, bukan haji, bukan umrah, bukan puasa, tapi sholat. Dan perintahnya khusus, spesial, disampaikan dalam peristiwa Isra Mi'raj untuk memberikan pesan begitu tingginya nilai sholat ini untuk kehidupan manusia. Mohon izin maaf bagi teman-teman yang baru bergabung, supaya tidak banyak mengulang, teman-teman bisa cek kembali di pelajaran sebelumnya. Kita kemarin telah selesai di pembahasan iftitah, dengan tangan kanan meletakkan di punggung yang kiri, lalu kemudian diletakkan di atas dada seperti ini. Kesimpulannya adalah, saya cepat saja, dari mulai kita bertakbir, kalau ingin terkoneksi dengan Allah, maka fokuskan diri kita untuk tersambung. Buang urusan dunia semua ke belakang. Jangan bawa dalam sholat. Kalau ingin kita tersambung dengan Allah, tepikan yang lain, hadapkan diri kita, pasrahkan. Hanya Allah yang tinggi, yang agung, yang istimewa. Kalimat agung, tinggi, istimewa itu disebut dengan akbar. Maka kita ucapkan Allahu Akbar. Kita buang semua urusan dunia ke belakang, pasrahkan diri kita, hadirkan sekarang hanya Allah yang agung saja. Itu poinnya. Kenapa problemnya? Tidak sedikit orang sholat itu sulit menemukan kekhusyuan, karena dia bertakbir masih membawa dunia. Dia tidak sholat dengan memahami gerakan takbirnya. Dia jadikan sebagai formalitas. Apakah benar? Secara fikih benar. Gugur kewajiban, dapat pahala sesuai keikhlasan, tapi value dari sholat yang mahal itu nggak dapat. Itu poinnya. Buang semua urusan dunia, kemudian tambatkan diri kita hanya kepada Allah, dan uniknya kata Nabi, di fase itulah setan mulai bertugas yang mengganggu kita, supaya kita tidak fokus untuk memahami dan melakukan apa yang kita baca dan kita gerakan. Ada setan khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Nanti ada 9 jenis setan yang detil tugasnya itu berada di sekitaran kita. Mungkin satu kali Mas Baim kita belajar tentang fikih setan. Belum pernah ada kan ya? Anda kalau kesini cuma tahu jalan yang lurus, nggak tahu macetnya, nggak tahu lubangnya, sulit menghindarinya. Kebanyakan orang belajar tentang malaikat tapi nggak belajar setannya, sehingga nggak tahu setan apa yang sedang memprovokasi dirinya. Di Quran, malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali.
Kalau kita cuma dengar motivasinya, nggak tahu provokasinya, kita nggak tahu bagaimana cara menghindari yang ini. Itu poinnya. Khanzab itu dia menggoda orang sholat, dimulai dari takbir. Jadi kalau belum takbir, Anda bisa merasa fokus apa saja. Nggak percaya silakan. Sebelum takbir tuh bisa siap fokus. Tapi begitu Anda mulai bertakbir, di hadis riwayat Abu Daud, Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu. Maka di sini setan mulai tugasnya untuk mengganggu orang supaya nggak dapat nilai-nilai tadi. Maka dia berkata, udhkur kadza. Kamu ingat ini ya, kamu ingat itu ya. Betapa Anda memulai dengan membuang semua urusan dunia. Tapi kalau sudah takbir, itu setan yang install. Masuk sendiri dia. Makanya kalau nggak percaya silakan nanti zuhur tuh ya. Begitu Anda takbir, itu masuk semua. Ingat ini, ingat itu, mobil parkir di mana. Sampai ceramah saya sekarang pun itu akan masuk. Ingat ya, ada setan yang goda. Nah itu setan itu. Itu setan sendiri. Membuat kita itu begitu lupa. Sampai lihat ujung hadisnya. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai nanti akan ditemukan orang sholat. Dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Nah, itu kalau Nabi sampaikan pasti terjadi. Poin. Untuk kita bisa mengatasi itu, poinnya apa? Quran surah ke-29 dulu. Ayat 45. Quran surah 29, Al-Ankabut, ayat 45. Di Islam tuh uniknya begini, istimewanya. Enggak ada satupun ibadah yang hasil kreasi manusia. Semua terukur. Ini dalilnya, alasannya, landasan kita ibadah itu dari Tuhannya ini. Penjelasan contohnya ini dari Nabi. Pakemnya begini, kodifikasi ilmunya seperti ini. Sehingga terjaga sampai kapanpun. Dan tidak ada satupun yang kita kerjakan dalam ibadah kecuali semua punya landasan yang kuat. Dan hebatnya diterangkan, ini caranya, ini bacaannya, ini maksudnya seperti ini hikmahnya. Kenapa Anda begini? Kenapa begitu? Hasilnya apa? Ketika seseorang sedang memulai sholatnya, dari awal dia pengen fokus, tapi ketika dia mulai bertakbir, muncul godaan, maka sebelum sholat ditunaikan, Allah sudah ingatkan, Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Utlu itu dari kata tilawah. Artinya baca, pahami, amalkan apa yang telah dipahami itu. Jadi sejatinya sebelum sholat, kata Allah kalau ingin menikmati sholatnya, ingin tahu value dari sholat dan dihasilkan seperti orang dulu meraihnya, maka jangan kita terfokus untuk formalitas saja. Yang penting benar bacaan, takbir sampai salam terjaga. Betul, sekali lagi, itu menggugurkan kewajiban. Formulasinya selesai, secara fikih tuntas, tapi hikmah sholat yang tadi itu kita nggak dapat. Maka yang terjadi apa? Baca dulu, tilawah, utlu, baca, pelajari dulu sebelum sholat. Kemudian pahami, kenapa takbirnya begini? Kita kemarin sudah belajar. Kenapa tangan kanan menutup yang kiri? Apa maksudnya sampai kita diperintahkan sholat? Bagaimana kemudian saat kita baca Al-Fatihah? Kenapa yang dibaca itu? Apa yang jadi bimbingan dari Al-Fatihah untuk kehidupan kita? Kalau sholatnya seperti itu akan merubah hidup kita. Itu langsung Allah sampaikan demikian. Lalu kerjakan, wa aqimis shalah, tunaikan sholat seperti aku tadi isyaratkan, kata Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Maka jika engkau menunaikannya seperti itu, sholat akan merubah hidupmu. Itu kata Allah tuh. Minimal mendorong kita berbuat jadi lebih baik. Jadi bukan sekedar menjadikan kita pribadi baik, tapi semua yang kita kerjakan menjadi lebih baik. Itu sholat. Itu yang bisa merubah seorang Jundub bin Junadah yang dikenal dengan Abu Dzar al-Ghifari. Ini teman-teman, kenapa Ghifar itu viral? Ghifar itu adalah desa pembegal. Jadi semua sekampung begal semua. Sekampung. Pimpinannya namanya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Singkatnya masuk Islam. Saat masuk Islam, secara singkat saja, Nabi arahkan, diajarin sholat. Betapa sholat merubah hidup beliau, jadi lebih baik. Kembali ke kampungnya, mengajarkan, singkatnya apa? Madinah heboh dengan kedatangan tapak kaki, yang ternyata itu orang-orang Ghifar. Sekampung kurang lebih masuk Islam, dan berubah jadi orang baik semua. Merubah hidup mereka. Jundub orang sukses, setelah itu jadi ustadz. Ini mungkin yang menginspirasi judul preman jadi ustadz. Ini tadinya pembegal semua. Sekampung sukses, jadi orang baik, aktivitasnya berubah, lebih berkualitas.
untuk memberikan inspirasi ke generasi masa depan bahwa kami dulu pernah begini, dengan sholat kami berubah, kesuksesan kami raih, maka diviralkanlah nama daerahnya. Tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i. Maka dilekatkan nama bekennya, kunyah namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu untuk memberikan kesan begini, saya ini dari Ghifar, itu kampung jelek, desa tempat pembegal, tapi Islam merubah saya menjadi lebih baik. Sholat mengarahkan saya punya kualitas hidup yang lebih baik. Itu poinnya. Sejak peristiwa itu, orang-orang Islam dari manapun yang bukan Arab itu selalu melekatkan nama daerahnya untuk mengenalkan. Islam pun sudah sampai ke tempat saya. Buktinya saya menjadi baik. Ada namanya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, kabupatennya Bukhara, provinsinya Khorasan, negaranya Uzbekistan sekarang. Maka karena dari Bukhara, dia kenalkan diri, datang ke daerah Arab, saya dari Bukhara. Rumus yang sama, tambahkan al di depannya, ujungnya i. Maka dia katakan, ana al-Bukhari. Itulah Imam al-Bukhari. Bukan orang Arab. Kita punya guru besar Syekh Nawawi dari Banten. Ana Nawawi al-Bantani. Ana Ahmad Yasin al-Padangi. Tapi kesan kota itu untuk menunjukkan Islam telah sampai ke tempat saya dan merubah saya menjadi lebih baik. Kang Baim datang ke Mekah, umrah, katakan saya Baim Bong al-Tanah Kusiri. Maka kesan yang dibangun itu telah sampai ke tempat saya, merubah saya lebih baik. Saya Arman al-Pondok Indahi misalnya kan, tidak masalah. Itu sah. Dan orang mengenal, oh rupanya Islam telah ke setiap wilayah. Tapi value-nya sampai enggak. Jangan cuma kita katakan saya dari fulan, saya dari tempat A. Poinnya adalah, apa yang merubah engkau dari Islam, menjadikan engkau lebih baik. Jadi kalau ada orang Islam mengaku Muslim, lisannya tidak lebih baik. Maaf sekali, telinganya mendengar tidak yang baik, perilakunya kurang baik, maka dipertanyakan klaim keislamannya. Sudah sejauh mana saya mendapatkan keberkahan dari Islam itu? Itu yang menjadikan kenapa sholat paling pokok dipaksa kita wajib, bukan karena sujud rukuknya. Anda tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan, tetap Tuhan. Tapi ternyata ada value besar yang dengan kasih Allah diminta kita sholat supaya kita minimal jadi orang baik dan sukses dalam hidup. Ini poinnya. Nah, di pertemuan lalu, teman-teman, kita telah kemudian bertakbir, selesai. Kemudian setelah itu telapak kanan, masih ingat? Menutup punggung yang kiri. Kurang lebih seperti ini, Allah, atau di sini. Lalu kemudian tutup, telapak kanan, nutup punggung yang kiri. Ini semua ada dasarnya ya. Saya tidak sampaikan pendapat-pendapat pribadi, tidak. Jadi mulai dalilnya, kemudian caranya, itu sampai hikmahnya itu ada referensinya. Telapak yang kanan, nutup punggung yang kiri. Ada 3 cara. 1, seperti ini telapak, tutupkan punggung begini. Jelas ya? Bisa begini saja, bisa kemudian digenggam. Nanti saya sampaikan hikmahnya. Baik, jelas? Oke. Kemudian yang kedua, ada ini, pergelangan, ketemu pergelangan di punggung begini. Oke, baik. Tapi cepat ya. Allah. Tidak ya, jadi langsung saja sini. Oke. Ketiga, ini telapak bertemu di sini. Side sampai sini. Jadi bisa di sini sampai sini. Tapi tidak ke sini. Ingat ya. Subuh-subuh di puncak misalnya kan yang sini. Nah, ini tidak sampai sini, cukup sampai sini. Jelas ya? Dan ini ada sindiran singkat tapi tajam dari Nabi. Jangan sholat seperti bersedekap, aukamakala. Jangan seperti orang sombong bersedekap. Maksudnya apa? Dulu kalau orang ngawasin proyek suka begini. Nah, dalam sholat tidak, kita yang menghamba. Makanya begini. Tapi poinnya apa? Ini ada di Quran surah ke-11, ayat 114. Seperti pernah dulu saya sampaikan. Ada orang datang, minta dihukum ke Nabi SAW di era beliau. Kata orang ini, sahabat, ya Rasulullah saya salah. Hukum saya, minta sama Allah hukum saya di sini. Jadi dia sudah visualisasinya tinggi, membayangkan di akhirat itu lebih berat lagi. Di sini yang tahu cuma saya, ngadunya selesai. Di akhirat ketika dibuka semua tahu. Siapa di hidayat? Sekarang ditutup saja. Di akhirat bisa dibuka kalau nggak ditobati. Maka seorang pada masa itu ingin menyelesaikan di dunia sehingga nggak bawa beban saat pulang. Dia katakan, ya Rasulullah saya berbuat perbuatan salah, hukum saya. Singkatnya, tibalah waktu sholat. Maka apa yang terjadi? Terima kasih.
Maka yang terjadi, kata Nabi, nanti tiba waktu sholat. Begitu sholat, yang turun Quran surah 11, ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ini indah sekali. Kamu sholat ya, jaga betul 5 waktu itu. Dari mulai pergantian siang sampai ke malam. Hebatnya apa? Gak ada orang sempurna, kata Allah. Bahkan di surat An-Najm lebih tegas lagi. Fala tuzakku anfusakum. Jangan mengklaim diri suci. Nabi dan Rasul saja oleh Allah dikasih sifat maksum, dijaga dari salah. Dijaga. Kita yang bukan Nabi dan Rasul pasti salah. Itu pasti salah. Itulah sebabnya turun risalah taubat yang mengajarkan kita belajar dari kesalahan supaya lebih baik di kemudian hari. Jadi sepanjang kita merasakan bahwa kita sebagai seorang manusia itu pasti salah. Gak mungkin gak salah. Jelas ya? Ini kalimat ini, mohon maaf ya, simple. Tapi kadang saat itu diuji dan muncul prakteknya, kadang lupa. Dan penyakit lupa itu klasik, suka nggak ingat. Ya kan? Oke, istri menemukan suami salah. Ya kan? Tapi nggak mau tahu, yang penting salah kan? Dan perempuan kan luar biasa. Perempuan itu tidak ingin dibenarkan, tapi hanya ingin suami mengaku salah. Itu aja. Ya, ini menarik nih. Tapi poinnya nanti lah pas bab masuk rumah tangga ada banyak hal yang menarik. Misal begini, saya lompat sedikit ya. Kenapa perempuan disebut mar'ah? Mar'atun, ya kan? Mar'ah begini nih. Dari kata muru'ah yang berarti maaf, terhormat, tampil indah dan punya rasa yang tinggi. Ya, makanya kalau ada seragam, ada tampil dan itu wajar, itu fitrah. Tapi rasa yang tinggi itu yang mahal. Di bahasa Arab itu ada cermin, disebut mir'ah namanya. Orang Arab suka bilang al-mar'atu kal mir'ah, perempuan seperti cermin. Makanya kalau perempuan senang cermin, itu wajar. Mau berangkat ngaca, turun lihat kaca spion, lihat lagi di handphone, itu biasa, nggak apa-apa. Tapi poinnya yang ini, yang ingin disampaikan lewat kata-kata ini. Mas Arman cermin tahu kan? Kalau dilempar tuh, pecah. Bisa nggak disambung lagi? Bisa, tapi susah. Bisa, tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Itulah perempuan. Kalau dia terlukai, dia bisa memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Nah, itu ada isyaratnya. Di Quran ada, di hadis ada. Dan seni hidupnya ada. Tapi di balik itu apa yang paling indah? Sepanjang, ini kalimat Quran, kalimat Nabi ya. Kita ambil value-nya. Sepanjang kita sadar, kita ini manusia. Maka akan selalu indah didapati ketika pasangan salah. Quran surah 4 ayat 19, kata Allah, jangan marah dulu. Jangan marah. Karena engkau suami, saya titipkan menjadi pasangannya untuk menutupi dan menyempurnakan kekurangan dia. Itulah jodoh. Jadi kalau ada nih Mbak Paula ini kurang, yang bisa nutupi cuma Mas Baim. Itulah sebabnya dipasangkan ke itu, bukan laki-laki lain. Dan bukan perempuan lain. Ketika ada yang kurang di Mas Baim, yang tutupi Mbak Paula, bukan perempuan lain. Itu indahnya. Jadi berbahagialah ketika menemukan pasangan ada yang salah. Karena fungsi kita sebagai suami sedang diaktifkan di situ. Karena itu mencela orang lain itu tidak ada kerjaan dan buang-buang energi. Karena sudah pasti akan salah. Mencela yang tercela itu buang-buang energi. Mengoreksi dan mencari salah pada yang pasti salah itu buang-buang tenaga. Yang penting dilakukan apa? Innal hasanati, kembali ke Quran surah 11 ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ketika pernah berbuat salah, segera belajar dari kesalahan itu untuk menutupinya dengan nilai kebaikan. Itu yang dimaksud Al-Arba'in nomor hadis ke-18. Dan yang meriwayatkan itu tadi mantan preman yang Jundub bin Junadah. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau engkau pernah salah, kata Nabi, kalau engkau merasa beriman, punya nilai takwa, sudah, enggak usah larut dalam kesalahan. Belajar dari situ, cepat tutupi dengan sikap-sikap yang baik. Yang baik itulah yang akan melupakan dan menghilangkan semua yang salah tadi, sehingga kesannya berubah jadi hikmah kebaikan. Jadi kalau orang pernah salah dan dia tutupi dengan banyak baik, yang pernah salah pun enggak akan diingat orang. Yang diingat tuh hikmahnya. Itu yang indah. Nah itu ada pada gerakan sholat. Kenapa yang kiri ditutup dengan yang kanan? Setelah peristiwa itu, setelah peristiwa ayat itu turun tadi, selesai kemudian sholatnya,
Yang sahabat tadi datang lagi, ya Rasulullah, saya minta dihukum. Kata Nabi, selesai, Allah sudah turunkan ayat pengampunan untukmu. Dari peristiwa itulah sholat yang tadinya begini, kemudian diberikan petunjuk oleh Nabi untuk meletakkan yang kanan di punggung yang kiri seperti ini. Kiri, ini gambaran kesalahan. Biasanya divisualisasikan dengan yang kiri. Aliran kiri, pemikiran kiri, biasanya kan gambarannya kurang ideal ya. Kanan sesuatu yang baik. Yang menjadikan orang kadang berbuat salah, itu bukan karena faktor eksternal. Ya kan? Si fulan lewat tidak nyapa, padahal kenal dengan kita. Lalu kita marah, yang menjadikan marahnya kita bukan karena dia nggak nyapa, karena ketidakmampuan mengendalikan keadaan hati kita. Di sini ada nafsu. Kalau kita bisa kendalikan pikiran positif, oh mungkin dia buru-buru, mungkin nggak sempat lihat, tapi karena nggak terkendalikan, keluarlah itu. Kebanyakan perbuatan buruk disebabkan bukan karena faktor eksternal, tapi karena ketidakmampuan mengendalikan hatinya. Maka kalau salah, ini akibat kesalahan pengendalian yang kurang baik. Ini tutuplah dengan ini supaya menjadi baik. Itulah kesan yang dibawa ketika takbir kita bawa, Allahu Akbar, ini tutup. Ya Allah, saya minta ampun, saya minta maaf, saya tobat. Sebelum sholat ini saya banyak berbuat salah. Engkau perintahkan, engkau yang agung, saya sering merasa agung. Merasa sombong, merasa angkuh, merasa lebih hebat daripada orang. Tutup dengan yang baik. Saya berjanji untuk menjadi lebih baik. Itulah ikrar janji kita dibacakan dalam iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lihat ujungnya, la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal. Saya berjanji, ya Allah, saya mengaku salah. Saya menghadapkan diriku sepenuhnya kepadamu saat ini. Untuk mengoreksi diri, memperbaiki. Engkau penguasa langit dan bumi. Aku sholat, aku hidup, aku ibadah. Atau engkau wafatkan aku saat ini, ya Allah. Aku pasrah. Yang penting setelah sholat, aku ingin jadi orang baik. Wa ana minal muslimin. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu pun silahkan cek. Silahkan cek terjemahannya. Silahkan cek artinya. Problemnya, maaf sekali, ditemukan orang sholat di kata Quran tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Bagaimana kita bisa khusyuk kalau nggak tahu apa yang dibaca? Ya, Anda mau main sinetron, mau kerja, baca skrip dulu, pahami dulu, mau kerja, lihat panduannya. Nggak paham, nggak jelas apa yang mau disampaikan. Ya, nggak menjiwai, nggak merasakan lirik, nggak bisa kita menampilkan bahasa hati kita. Itu poinnya. Nah sekarang sholat yang menentukan jalan hidup kita, mengoneksikan dengan Tuhan kita, nggak dipahami, bagaimana bisa khusyuk? Itu poin. Nah setelah kita tenang, kita nyaman, kita istighfar, baca doa iftitah tadi, sudah terkoneksi dengan Allah, barulah kita membuka semua pintu-pintu doa kita. Dibuka. Nah yang membuka asal semua sesuatu, esensi sesuatu, yang di dalamnya ada kebaikan, itu bahasa Arabnya disebut dengan Fatihah. Kalau pembuka ini khusus pada satu hal tertentu saja, bacaannya diatur, caranya diatur, kemudian juga hikmahnya tertata khusus, maka tambahkan al di depannya. Maka Fatihah menjadi Al-Fatihah. Coba teman-teman urutkan. Salat dari mulai kita berdiri, niat, bertakbir, kemudian meletakkan telapak tangan kanan di punggung begini, iftitah, setelah iftitah baca apa? Ada. Rukun kan? Masuk rukun. Ada yang menempatkan ketiga, ada yang menempatkan keempat. Keempat itu setelah berdiri, kemudian berniat, bertakbir, yang ketiga, yang keempat Al-Fatihah. Kalau iftitah tidak masuk rukun. Ya, iftitah itu masuk sunnah. Jadi kalau dibacakan, ya, itu ada pahala, tak sempat baca karena dalam kondisi tertentu. Makanya ada 9 doa iftitah dari yang pendek sampai yang panjang. Anda sedang di jalan, misalnya di airport, misalnya sedang tunggu pesawat, tiba-tiba waktu ke take off-nya itu cepat misalnya. Nggak, limitnya nggak, kalau kita baca iftitah ini agak panjang, maka Anda boleh nggak baca. Dan itu tidak menggugurkan sholat. Langsung Al-Fatihah, takbir langsung Al-Fatihah. Nah ini rukun. Kalau rukun itu sudah pokok. Pondasi, tempat ini ada pondasinya. Satu pondasi bermasalah, nggak tahan bangunannya. Dari sekian sholat, 13 rukun pokok, 18 turunan, Al-Fatihah rukun pokoknya. Tidak dibaca, tidak sah sholatnya. Batal sholatnya, dia mesti mengulang. Jelas? Pertanyaannya,
Kenapa ini menjadi rukun pokok? Apa pentingnya? Apa hikmahnya? Seperti apa bacaannya? Kemudian apa maknanya? Dan kemudian ini yang paling penting, caranya. Inilah bahasan yang akan kita fokuskan pada tema kali ini. Kesan, makna, dan hikmah Al-Fatihah dalam sholat. Jadi yang tadi muqaddimah, sekarang kita baru mulai. Oke. Ya. Teman-teman yang baru gabung lihat tayangan sebelumnya ya, supaya ada terkoneksi apa yang akan kita bahas. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar dari dasarnya dulu sehingga punya argumentasi yang kuat untuk bacaan ini. Yang pertama di Al-Baqarah, Quran surah kedua. Quran surah 2 ayat 45 sampai 46. Ini dikuatkan lagi di Quran surah kedua ayat 153. Ini inspirasi tentang Al-Fatihah ini itu nanti terjadi kisah yang sangat panjang sekali, tidak langsung tapi di posisi yang sama. Ada di Quran surah ketiga ayat ke-38 sampai 39, kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Sudah? Oke. Hadisnya terkait keistimewaan ini ada di hadis riwayat Muslim, Imam Muslim, nomor hadis ke-806, di topik nomor ke-6, subtopik nomor 43. Riwayatnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi ada 44 topik di Sahih Muslim, ini topik yang ke-6, subtopik yang ke-43, nomor 806, rawinya Ibnu Abbas, posisi paling kiri agak ke atas sedikit. Sudah? Baik, saya tidak menuntut Anda menghafal. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang akan kita bahas, kita punya dasarnya. Itu poinnya. Ya. Oke, kita mulai dari sini. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Oke, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Fokus baik-baik. Wasta'inu. Kalau Anda sedang diuji dengan persoalan, apapun itu. Baik ya, saya ulang. Kalau Anda sedang diuji dengan persoalan, apapun itu, maka lihat kata kuncinya. Terimalah dulu ujian itu dengan sabar. Itu pesan Allah. Terima dulu ujian itu dengan sabar. Nanti di ayat lain dijelaskan apa fungsi maksud ujian itu. Kenapa mesti kita yang menerimanya? Nanti dijelaskan di ayat lain. Misal Al-Baqarah ayat 286. Ya, ini rumus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang pertama, Allah jelaskan, saya tidak akan pernah menguji hambaku kecuali dia punya kemampuan menjalaninya. Dan itu secara psikologi, motivasi yang sangat luar biasa. Jadi kalau saya diuji, rasakan, memang saya yang mampu. Gitu. Jadi kalau Anda diuji, memang cuma Anda yang mampu, yang lain nggak mampu. Kalau Anda nggak mampu, nggak mungkin diberi ujian. Itu sifat keadilan Allah. Di apapun yang sedang kita alami, di kantor, di rumah, di kehidupan kita pribadi, kalau sedang merasakan ada masalah, yakinkan dan bersyukurlah karena Anda yang terpilih mendapat amanah Allah, bukan orang lain. Ketika Anda dipilih bukan saya, artinya Adi Hidayat nggak mampu, Anda yang mampu. Banggalah dengan itu. Lalu Allah jelaskan di ayat lain, saya menguji engkau untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Jadi masalah itu diberikan bukan untuk menjadikan hidup kita bermasalah, tapi memang fitrah hidup itu harus mendapat masalah dan ujian untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau nggak diuji, nggak mungkin kelihatan kualitasnya. Bagaimana anak SD bisa dikatakan layak masuk SMP, dia harus diuji. Begitu lulus, oh ini cocok. Dia bisa siap menerima materi-materi di SMP. Lewat ujian masuk SMP. Diuji selesai, lulus levelnya SMA. Bukankah ketika lulus ujian itu dia naik level? Maka bahasa orang kita kekinian sering mengatakan, Allah pengen naikin level kamu tuh. Ya kan? Jadi yakinkan ketika Anda diuji kata Allah itu, saya bukan ingin memberikan beban pada hidupmu, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupmu. Dan gak mungkin saya kasih kalau engkau gak sanggup. Itu poin pertama.
Jadi berbahagialah, nggak harus bikin status. Memang cuma aku yang sanggup, tapi hatinya rapuh gitu. Ya, itu poin pertama tuh. Jadi poin itu nanti baru dikasih motivasi kedua. Turun surah Al-Insyirah. Insyirah itu sesuatu yang lapang, yang enak. Kalau sedang diuji pengen lapang, pengen bagus, lapangkan hatimu sehingga bebannya nggak terlampau banyak. Ada seorang anak muda konsultasi ke seorang syekh, dia tinggal di pinggir danau. Dia berkata, saya punya masalah gini gitu, rumit saya. Syekhnya nggak banyak cakap, dia ambil tangannya, kemudian di bawah, lalu disiapkan ada garam, ya dengan satu mangkuk di bawah, garam semangkuk, dia bawa gelas satu. Duduk di pinggiran danau itu, singkat sekali, dia katakan, ini ambil airnya. Begitu diambil, syekh ini mengambil segenggam dari mangkuk, dimasukkan ke gelas tadi, yang bercampur dengan air segar, ngambil baru dari danau. Kocok begini, minum. Mulanya nggak mau. Asin, minum aja dulu. Begitu diminum, baru dimasukkan, dia muntahkan lagi. Kenapa? Asin. Oh, sekarang begini. Apa yang terjadi? Dilempar semua semangkok ke danau itu. Setelah itu ditunggu, diambil lagi airnya sama minum. Gimana rasanya? Segar. Problemnya bukan di garamnya. Problemnya di hati kamu. Kalau hati kamu itu tidak seluas danau ini, cuman segelas tadi itu, maka sekecil apapun persoalan, itu akan selalu asin dan berat untukmu. Tapi kalau engkau lebarkan hatimu dengan begitu luas, maka masalah berat pun tidak akan pernah memberikan kesan pada jiwamu. Mungkin itu yang menginspirasi saya nonton dulu Hati Seluas Samudra itu ya. Itu kan gak mudah gitu. Saya hafal saya itu kalau dulu ada yang acara bagus-bagus, itu memori saya langsung nangkap. Sidul anak sekolahan itu saya sampai hafal tuh, sampai nomor kendaraannya tuh. Oplet tuh 1053, silahkan cek. Sarah itu Cornelia Agatha itu 2687 ALT. Saya tahu itu. Si Roy yang musuhnya yang botak itu 2007 itu platnya. Anda kalau nggak percaya cek aja, googling cek dulu ya. Kenapa nyambung ke situ ya? Balik sini. Oke. Jadi saya mau katakan sekali lagi, lapangkan dulu. Nah, melapangkan hati sehingga nyaman merasakan sesuatu itu insyirah namanya. Insyirah. Nah, di surat Al-Insyirah itu yang turun setelah Ad-Duha, itu ada kalimat begini. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri, gampangnya begini, alam nashrah laka sadra. Hei Adi Dayan, kan kamu udah hidup sekian puluh tahun, banyak kesenangan kamu dapatkan. Apakah dengan kamu mendapat masalah sekarang hilang semua kesan kesenangan yang lalu? Lapangkan hatimu, alam nashrah laka sadra. Bukankah aku sudah berikan hati yang lapang? Kata Allah, bukankah aku sudah berikan hati yang lapang? Kenapa engkau sempitkan? Tuhan sudah melapangkan, kenapa Anda sempitkan? Wa wada'na kawizr alladhi anqadha dhahra. Kalau hatimu engkau lapangkan, beban seberat apapun yang engkau rasakan membebani dirimu, anqadha dhahra itu kayak Anda ngangkat barbel, ya, ke bagian tubuh itu, di pinggul Anda kemudian pikul itu, kan semua bebannya ke kaki ya. Nah itu, kata Allah, kalau hati Anda lapang, masalah yang membuat Anda gelap sampai sulit berjalan ke kaki pun itu akan lapang. Caranya bagaimana ya Allah? Inna ma'al usri, tanamkan, katakan pada dirimu, di balik semua persoalan pasti ada solusi. Makanya kalau sedang punya masalah, rasakan, alhamdulillah Allah mau naikin kualitas hidup saya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau pilih saya bukan yang lain. Alhamdulillah ya Allah, pasti selesai. Pasti ada solusinya. Itu secara psikologis kuat. Dan itu kita punya ayatnya, yang pakai itu, Jepang pakai itu, Korea pakai itu. Jadi di psikologi itu gini, kalau ada kita punya tekad mengentaskan sesuatu, ungkapkan. Dituliskan itu setengah, tapi kalau diucapkan makin kuat tekadnya. Dulu tahun 90-an ada Benteng Takeshi itu ya. Masih ingat gak? Sore, 4:30 kan acaranya kan? Ini Benteng Takeshi itu dia mau naklukkan pakai tank kan? Masih ingat gak pemandunya bilang? Ya, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Berkali-kali didoktrin begitu, sampai dia berusaha dan bisa. Dan sekarang Korea praktekkan, setiap anak TK, SD, baris, dia harus katakan, lebih dari Nippon, lebih dari Nippon. Harus lebih dari Jepang. Dia tempatkan, ini yang pernah jajah saya, kita harus lebih daripada itu. Maka yang terjadi, Jepang bikin Honda, dia bikin Hyundai. Kan? Jepang bikin ini, dia bikin itu. Jepang ke dunia, dia pun harus masuk. Itu motivasi. Kita tiap hari punya itu. Kamu pasti bisa, ini pasti selesai. Gak ada masalah yang gak ada solusinya. Tiap hari. Dan menariknya, 17 kali doktrin itu ditanamkan dalam jiwa kita. Dalam sholat. Dalam sholat. Ya, begitu kita memulai, kalimat Quran gampang. Wasta'inu bis sabr.
Kalau engkau punya persoalan, terima dulu. Dengan sabar. Sabar tuh formulasinya 3 tadi. Bukan diam. Sabar tuh 3 hal tadi turunannya. Ini pasti selesai. Tenang. Lewati dengan cara elegan. Lalu apa yang terjadi? Tidak ada satupun masalah kecuali ada solusi. Dan siapa yang memberikan solusi? Allah. Kita nggak punya kemampuan. Kalau bukan Allah tetapkan, nggak mungkin datang solusi. Maka Allah perintahkan, datang kepadaku lewat sholat. Wasta'inu, lengkapi ayatnya, bisabri was sholat. Datang lewat sholat. Itulah hikmahnya, kenapa sholat 5 kali sehari. Karena nggak ada orang lewat perpindahan waktu yang nggak punya masalah. Nggak ada. Subuh ke zuhur, sebentar lagi zuhur. Apa dikira nggak ada persoalan di sini? Ada. Ini wajah tenang begini, kadang senyum. Mungkin problemnya belum selesai. Itu kan? Saya pun demikian, kita semua sama. Setiap kita pasti punya masalah. Karena di balik itu ada kualitas hidup kita. Maka Allah tidak ingin membiarkan masalah itu larut sehingga sampai terbawa dalam tidur. Maka apa yang dilakukan? Bawa dalam sholat. Jadi diperintahkan kita sholat itu untuk mengurai semua persoalan itu semua. Sehingga nyaman, tenang, dan muncul solusi. Itu poinnya. Maka lanjutkan ayatnya. Wasta'inu bisabri was-sholah. Itulah kenapa kita datang, sholat, kita minta, kita doa. Isinya doa semua untuk mengoneksikan. Dan menariknya, kalau belum yakin, imannya dipertanyakan. Turunlah Quran surah kedua ayat 153. Ini redaksinya sama dengan yang ini, tapi ditekankan dengan iman di depannya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri was-sholah. Hei, apa kamu nggak yakin? Katanya kamu beriman. Ya, dipanggil semua level iman. Dekat, menengah, jauh. 361 kali disebutkan di Quran. Kamu mau merasa iman lemah, iman menengah, iman kuat, tapi kan kamu beriman. Kalau kamu beriman, siapapun engkau. Pakai alladzina, 1080 kali disebutkan di Quran. Alladzina itu mencakup semua. Lintas gender, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Sepanjang kau beriman, kamu harus yakin kata Allah. Aku perintahkan sholat, sifatnya memaksa. Untuk apa? Meningkatkan kualitas hidup, mengurai bebanmu. Kalau kamu nggak pengen, itu pilihan kamu, terserah. Kan? Allah nggak paksa. Tapi dengan rahmannya, Allah bertanggung jawab dengan sifat rahman dan rahimnya. Memastikan hambanya itu mendapat bagian keadilannya. Panggil. Nah, dalam sholat inilah diberikan kepada kita anugerah untuk membuka dan mengurai semua hal yang kita rasakan sulit. Itulah yang menjadikan semua nabi, rasul, bahkan semua sholat. Anda boleh cek. Ya, kita ambil di Quran saja misalnya. Nabi Musa ketika kesulitan sholat. Ada salat di Quran surah 20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Musa salat. Nabi Isa, Yesus, Mesias itu salat. Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Wa awsani bis shalah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Allah perintahkan aku salat. Nabi Ismail, kakek buyutnya Nabi yang ke-29. Itu salat, bahkan minta semua keluarganya salat. Direkam sempurna di Quran surah ke-19 ayat ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Jadi kalau kita mau urutkan, apalagi sampai ke Nabi Muhammad SAW, sampai ke Nabi Adam, semua sholat teman-teman. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Rafahsyad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlail, Matusyalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis, bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Semua sholat. Nah, Nabi sholat, terus kita yang bukan Nabi nggak sholat, aneh kan? Nah, apa yang didapatkan ketika terkoneksi itu? Bagaimana diurainya? Sebelum Allah ngasih ini, diceritakan dulu kisah ini. Nabi Zakaria berumah tangga, istrinya namanya Eliasobat, atau kita kenal dengan Elisabeth. Ya, itu Elisabeth itu namanya ke istrinya Nabi Zakaria. Punya sepupu nanti namanya Imran. Elisabeth itu punya saudari, adik kakak dengan Hannah, istrinya Imran. Ini masih sepupuan. Singkatnya begini, nanti dari Imran dengan Hannah menurunkan Maryam, Bunda Maria, dari Bunda Maria, Maryam menurunkan Isa alaihissalam. Sisi lain, Zakaria itu punya kehidupan rumah tangga yang unik. Setelah berumah tangga cukup lama, mohon maaf, fisik sudah semakin juga letih, rambut sudah memutih,
Tapi secara medis istrinya divonis monofos dan mandul. Mohon maaf. Jadi klinis mengatakan nggak mungkin punya keturunan. Apa yang terjadi? Ini tanda pertama ya. Ini tanda pertama. Tapi harus yakin. Kalau ada manusia mengatakan ini nggak mungkin, itu tanda dari Allah supaya kita dipaksa langsung terkoneksi dengan Allah dan mengabaikan semua pendapat manusia. Kalau ada yang mengatakan pada Anda ini nggak bisa nih, pekerjaan ini nggak mungkin, sulit nih, itu langsung tanda dari Allah. Tinggalkan opini manusia karena Allah ingin memberi anugerah Anda langsung tanpa perantara. Maka lakukan sholat. Maka Zakaria alaihissalam sholat di mihrabnya Maryam. Direkam sempurna di Quran surah 3 Ali Imran di ayat ke-38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria sholat minta kepada Allah, berdoa. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Beliau berkata, ya Allah, semua mengatakan istriku tak akan punya keturunan. Dia memvonis, mereka memvonis ini nggak mungkin, mustahil. Maka aku memohon saja kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Sifat Allah yang memberi tanpa batas disebut Wahhab. Cara memintanya hab. Makanya 99 nama itu bukan hafalan, tapi semua nama Allah terkait dengan anugerah untuk kita dalam mengentaskan masalah. Masalahnya rezeki, sebut ya Allah ya Razzaq. Masalahnya ilmu, ya Allah ya Alim. Ingin solusi, ya Allah ya Fattah. Ini pengen pemberian yang tanpa batas, ya Allah ya Wahhab. Ya, habli min ladunka, darimu saja, karena orang sudah mengatakan gak mungkin. Ya, dzurriyyatan thayyibah, keturunan terbaik, innaka sami'ud du'a. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau kepada yang Maha mendengar tak terkabulkan, tunjukkan kepadaku kepada siapa lagi saya mesti minta. Itu enggak tunggu lama. Beliau itu masih berdiri, teman-teman. Begini. Ya. Teman-teman kalau lihat risalah orang Yahudi, Yahudi itu enggak ada masalah masuk masjid. Karena mereka sebenarnya punya keyakinan yang sama, Tuhannya satu. Cuman nggak mengakui Rasulullah sebagai nabi. Itu aja poinnya, persoalannya itu. Tapi dia nggak ada masalah masuk masjid. Makanya di masjid pun kalau masuk, dia masih mempertahankan cara sholat dia di waktu lampau. Dia nggak ada sujud. Cuman berdiri begini, nanti bangun lagi. Gitu ya. Nah itu nasabnya ada. Tapi problemnya tetap ketika Nabi Muhammad itu diutus, itu penyempurna. Semua mesti ikut. Karena menyempurnakan, ini ditolak. Itulah sebabnya, padahal yang mengharapkan Nabi Muhammad lahir itu dulu yang minta orang Yahudi. Kita ada di Al-Baqarah di ayat yang ke-89. Itu mereka berharap. Tapi ketika dikirimkan, mereka pengennya dari genealogi mereka. Ini garisnya harus dari Ishak. Ternyata datangnya dari garis Nabi Ismail. Maka karena iri dan tidak punya keinginan untuk menerima, ditolaklah itu. Itu problemnya. Tapi yang mau saya katakan, dari dulu diajarkan tentang sholat. Nabi Zakaria itu masih berdiri minta. Doa tadi itu saat berdiri. Dan dalam keadaan sholat. Begitu dahsyatnya sholat. Begitu selesai doanya, belum selesai sholatnya, turun jawaban. Ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka belum selesai sholatnya, baru selesai doanya, turun malaikat. Sedangkan Zakaria itu masih berdiri dalam sholatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira kata malaikat, engkau akan punya keturunan namanya langsung dari Allah Yahya. Yang kata orang mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monopos dan mandul, kata Allah enggak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan hidup dia. Yahya itu hidup artinya. Jadi dan hidup. Kapan terjadi? Saat berdiri dalam sholat. Jadi sholat itu penting, mengurai persoalan, mengabulkan doa. Dan berkahnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Dahsyat nabinya, istimewa, ibadahnya luar biasa. Kalau Nabi Zakaria berdoa langsung dikabul, kita umat Nabi Muhammad belum sholat, sudah Allah tunggu mau minta apa. Dan sejak berdiri. Makanya nggak ada satupun sahabat ingin mengerjakan sesuatu, kecuali ketika mereka sholat dapat jawaban. Imam Al-Bukhari tadi nulis Sahih Al-Bukhari, 7.000 hadis kurang lebih. 97 topik, itu ditulisnya, setiap nulis satu sholat dulu. Ditulis di Masjidil Haram di Mekah, selesai di Masjid Nabawi, selama 16 tahun. Setiap mau nulis, sholat 2 rakaat, baru nulis. Sholat, baru nulis. Dan ulama-ulama hebat kita, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, itu rata-rata, sholatnya itu luar biasa. Yang saya mau katakan, perhatikan baik-baik, ini poinnya. Apa anugerah bagi umat Nabi Muhammad? Teman-teman, Nabi Zakaria tadi dikabulkan dalam sholatnya posisinya apa? Berdiri. Kita dipanggil oleh Allah sejak masih berdiri.
datang, diminta, kamu punya masalah, terima dengan sabar. Lalu datang sholat kepadaku. Wasta'inu, ini kalimatnya. Ta'inu. Wasta'inu. Terimalah dulu masalah, terus minta kepadaku, minta. Kalau kita ingin rubah, ya Allah, kami minta sekarang kepadamu. Engkau perintahkan kami ibadah, sholat, kami lakukan. Dan sekarang kami minta. Kami minta itu robah katanya dari kata perintah jadi bentuk permohonan. Jadi nasta'in. Jadi itu perintah Allah, ini jawaban kita. Nasta'in. Nasta'in. Nasta'inu. Kalau kita katakan, ya Allah engkau perintahkan, sekarang kami minta kepadamu. Hanya kepadamu. Seperti engkau perintahkan. Maka tambahkan kata iyyaka di depannya. Iyyaka nasta'in. Allah minta kan? Salat, ibadah kepadaku. Lalu kita katakan, kami ingin ibadah ya Allah, kami menyembahmu. Maka robah kalimatnya menjadi na'bud. Dan tambahkan iyyaka di depannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Saya tanya, kita membaca itu enggak dalam salat? Baca kan? Dalam ruku atau sujud? Dalam berdiri. Bukan ruku dan sujud, dalam berdiri. Dan itu dibaca dalam Al-Fatihah. Tahukah Anda apa hadis tentang ini? Silahkan cek. Kita akan temukan hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah. Berikan kalimatnya, lihat baik-baik. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba sholat, itu bukan kalimat hampa yang dia bacakan. Begitu dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla, ternyata kalimat kita langsung dijawab oleh Allah. Hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla, Allah menjawab hambaku sedang memujiku. Asna alayya 'abdi. Ketika hamba berkata maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan kalimatnya. Ini kuncinya. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau hambaku benar salatnya dari mulai takbir sampai ke kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat kalimatnya. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Apapun yang hambaku minta sekarang untuk mengurai hajatnya, sepanjang itu maslahat untuknya, aku kabulkan saat ini juga. Itu Al-Fatihah. Jadi ini dahsyat teman-teman. Bukan formalitas. Makanya Al-Fatihah itu dibikin gampang sekali untuk umat Islam. Mau orang Arab, yang non-Arab, ini paling gampang. Ini. Karena saat diminta baca, itu bukan sekedar formalitas rukun sholat, bukan. Di balik itu ada anugerah yang besar. Dan dahsyatnya ini hanya diberikan pada umatnya Nabi Muhammad SAW, tidak pada yang lain. Keterangannya ada di hadis Muslim, nomor hadis 806. Rawinya Ibnu Abbas, subtopik nomor 43, topik nomor 6. Singkatnya, kata Nabi, aku tiba mendengar suara terbuka, pintu terbuka dari langit, turunlah malaikat Jibril. Singkatnya mengatakan, Muhammad kau diberikan 2 cahaya yang tidak diberikan oleh pada nabi-nabi sebelum kamu. 2 cahaya itu adalah 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, ayat 285 dan 286, serta Al-Fatihah. Belum selesai hadisnya. Tidaklah dibacakan setiap hurufnya, kecuali setiap hajat umatmu itu akan dikabul. Setiap permintaanmu akan dikabulkan. Ini yang menjadikan Al-Fatihah sering kita bacakan, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Sekarang kita terkoneksi dengan Allah, minta di hadapannya. Yang dibacakan perintah Allah, jalurnya lewat Nabi, janji Allahnya sudah pasti. Problemnya, kenapa yang kita minta kadang belum terkabul? Harusnya otomatis. Nah inilah, di sini kemudian titik kita belajar. Boleh jadi cara membaca kita tidak seperti cara baca orang dulu. Orang sakit dibacain Al-Fatihah sekali sembuh. Kan masih ingat seorang kepala suku tersengat kalajengking. Kalajengking Arab loh. Sengat, terus diobatin, gak dapat, malah sekarat. Dia tanya pada rombongan sahabat, adakah yang bisa menyembuhkan? Mereka mengatakan Allah yang menyembuhkan. Tapi kami bisa mencoba. Begitu dipanggil, dibacakan Al-Fatihah. Sekali baca. Sekali baca. Dengan izin Allah, sembuh.
Bukan karena bacaan, bukan karena dia memulai, tidak. Tapi ketertautan koneksinya dengan Allah tuh begitu tinggi. Dibacakan, sembuh. Dikasih hadiah kambing banyak, dibawa ke Nabi. Iya, mental sahabat tuh, mereka takut tuh gratifikasi. Itu betul, itu ada dalam babnya tuh, takut. Dibawa ke Nabi untuk laporan, ya Rasulullah, terjadi begini tadi, kami dikasih kambing, halal enggak katanya? Halal enggak? Takutnya disangka jualan ayat dapat sesuatu gitu kan. Itu kesannya dalam sekali. Makanya di Quran, seperti saya, kami, para pengajar itu, nggak boleh kita orientasi materi. Wala tamnun tastakthir. Guru yang baik itu bukan guru yang ketika datang meminta tarif. Itu kata Quran. Makanya saya tanyakan Mas Dimas dan kawan-kawan. Dari sejak saya ngajar, saya larang Anda memberikan apapun. Saya menjaga spirit ayat itu. Jangan pernah, motivasinya nanti hilang. Ya, dari mana Allah berikan sisi lain. Tapi yang paling menarik adalah begitu dikasihkan, Nabi pertanyaannya, dari mana kamu tahu keistimewaan surat itu yang bisa dipakai meruqyah? Artinya kalau ada yang nggak sanggup lagi secara medis kan mintanya kepada Allah. Tahu dari mana jalurnya pakai surat itu? Ya kan? Nabi pertanyaan retoris sebetulnya. Dan mereka pahamnya yang baru diajarkan itu, ya udah nggak ada yang lain, pakai aja itu. Ya, kalau yang diajarkan Qul Huwallah mungkin mereka baca Al-Ikhlas kan? Ini Nabi ketawa, yuk kita makan sama-sama. Dinikmati. Tapi poin besarnya adalah ketika Allah menginginkan semua persoalan terurai, pintunya dibuka dari mulai dunia sampai dengan ke surga, sampai kebaikannya, maka dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Fatihah. Itulah sebabnya cara baca kita mesti diperbaiki. Kita mesti memaknai apa yang kita bacakan, dan di titik inilah kita belajar tentang bagaimana menghadirkan Al-Fatihah dengan cara yang benar saat sholat. Bisa dipahami? Oke, ini mukaddimah kedua. Sekarang kita masuk kepada inti pelajaran cara baca Al-Fatihah. Kita masih ada waktu? Oh, oke. Saya berhenti di 20 menitan sehingga kita punya sekitar 30 menit untuk diskusi ya. Teman-teman kita mulai. Al-Fatihah ada 7 ayat. Saya ulang ya. Ada 7 ayat. Supaya kita keluar dari perdebatan, simple aja. Kita bacakan dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin. Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelas? Oke, 7 ini. Saya mulai dari bacaannya dulu. Baik ya. Kita mulai dari ayat pertama. Kita ambil keberkahannya yang baik. Teman-teman boleh ikuti supaya setidaknya kita pernah membacakan itu di tempat ini. Dan mudah-mudahan jadi saksi kebaikan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Saya notice satu saja, baca Quran itu tidak dituntut irama. Yang penting benar bacanya. Tapi nanti mu'jizatnya, setiap kita itu seakan punya kode identitas sendiri. Jadi kalau kita sudah paham cara bacanya, nanti setiap orang punya irama sendiri yang khas untuk dirinya. Itu yang membedakan Quran dengan irama-irama musik. Ya, musik ada notasi kan? C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, E, F, G, A, S, B, F, G, A, S, B, C, D, A, S, B, C, D, A, S, B, C, A, S, B, C. Betul ya Mas Arman ya? Kurang lebih lah begitu gitu. Tapi saya nggak hafal main, cuma saya riset gitu ya. Yaitu dari da, ro, mim, fa, sod, lam, sin, dal. Da, re, mi, fa, sol, la, si, do. Diambilnya dari rumus bahar. Di zaman jahiliyah ada 16 rumus notasinya. Disebut dengan bahar namanya. Nanti di ilmu arud adanya. Tawil. Tawilun lahudun al-bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisaqtili wa bayna dakhuli fahawmali. Rajas mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Sautus safiril bulbuli hayya qalbi tamili al-ma'u wa zahru ma zahri lahdul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam taymuni ghazayilun uqayqali qataftuhu min alatina fi hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili baru masuk wal walad wali wali wa walili faqultu la wal wili fabayyinu lu ali qalat law hina kadan madidul muqali kahatan ka qaila li tatabuli madid mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina min thani
Ya tilwada, itu iramanya sudah ada notasinya dulu. Itu yang diserap di era Islam diganti jadi nazam. Nazam itu yang punya nilai, yang dulunya nggak ada nilai. Jadi lihat sesuatu langsung jadi syair, jadi irama. Ada khayal, imajinasi. Di Islam beda, mesti ada value-nya. Makanya ketika dibawa ke masa Islam, itu jadi nazam. Nazam itu punya value. Dengan rumus yang sama, jadi dibawa ke gramatikal bahasa Arab muncul alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Terus sampai ke bawah, itu kalau hafal itu 1000 bait, lancar bahasa Arab dengan gramatikalnya. Punya value. Dibawa kemudian ke apa lagi? Ke hadis ada alfiyahnya Suyuti. Itu semua punya nilai. Makanya saya sarankan teman-teman yang bikin lirik, bikin lagu, bikin syair, sepanjang ada muslim harus ada value-nya. Bukan cuma kosong, nggak ada nilainya gitu. Mesti ada nilai yang dibawa. Dan itu dipuji di Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara. Kalau Anda baca dari ayat 227 sampai ke akhir, itu dibedakan. Mana penyair yang hampa, mana penyair beriman yang punya lirik, yang punya nilai. Di balik liriknya itu ada nilainya. Ya, nah ini poin. Balik lagi kepada apa yang tadi kita bacakan. Quran beda, jadi nggak usah membaca Quran memaksakan dengan irama-irama musik, nggak akan ketemu. Karena gelombangnya beda. Nggak percaya silakan, Kang Arman ngimamin, makmum di belakang, baca Al-Fatihah, pakai irama Manuk Dadali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bubar mas. Alam nasyrah laka sadrak, nggak akan mungkin bubar, karena nggak sama. Jadi kita nggak harus repot punya irama begini, kayak nggak usah. Cukup bacakan dengan suara kita, keluar sendiri. Dan itu kita hafal. Orang tua kita dulu kan cuma pakai lampu semprong, nggak pakai irama-iramaan, tapi kita hafal, indah, meresap, dan tahu, oh itu ibu ini, itu ibu itu menarik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, ada ain, alamin. Oke, sedikit saja. Kalau kita a dengan a itu sakit, alamin orang-orang sakit, alamin semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Oke, stop sebentar. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Maliki Yaumiddin itu bisa dibaca dengan 2 cara. Ini informasi saja. Bisa maknya pendek, bisa panjang. Jadi ada riwayat yang pendek, ada riwayat panjang. Tapi ini cara baca tidak merubah makna. Karena orang Arab dulu punya karakter. Ada yang kalau biasa baca ini, dia biasa begitu bacanya. Bukan cuma di Quran, dia ada dialek. Jadi kalau dipaksa-paksa pun sampai kiamat kurang 2 hari, itu sulit. Nah, Quran datang mengakomodir supaya bisa mudah dibaca, tapi tidak merubah makna. Jadi bisa pendek, Maliki Yaumiddin. Bisa panjang, Maliki Yaumiddin. Nah, kita baca yang panjang saja, yang biasa dari hafaz dari Asim. Saya ulang, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iya, tapi iya a. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Oke, itu kalau mau dipotong, bagusnya sampai situ. Karena nanti suka ada yang baca begini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang itu kan? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagus bacaannya, cuma secara wakaf kalau mau tepat itu ada saja namanya. Jadi im ketemu him, berhentinya lebih bagus dan secara nahu gramatika lebih benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau mau berhenti. Kalau kita nafasnya cukup panjang, disatukan bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sekarang kita satukan dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Yuk, itu bacaannya. Nanti teman-teman bisa putar lagi, bisa ulang, bisa lihat. Yang ingin saya ajarkan yang mahalnya. Ini. Mana tadi ya? Enggak. Maknanya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dulu. Yuk kita mulai. Kalau kita ingin dibuka oleh Allah, ini tolong fokus karena ini yang paling penting ya. Semua sifat-sifat kebaikan, pintu-pintu kemuliaan yang merubah kehidupan kita. Maka yang pertama, pahami Al-Fatihah, pembuka segala kebaikan. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak cepat. Mas Baim rata-rata berapa ya kita kalau ngaji hadir? Mas Dimas? 120-an ya? Saya pernah kirim mushaf nggak ya? Mas Dimas mana kelihatan? Ada? Pernah kirim mushaf nggak? Belum ya? Oke, nanti Mas tolong catat ya. Nanti saya kirimkan mushaf supaya nanti mushafnya kita semua seragam. Nanti pas ngaji itu ngaji lagi ketemu saya, nanti tinggal dibuka, nanti interaksinya lebih enak, lebih gampang. Jadi kalau saya sebutkan, saya halaman sekian, buka nomor sekian, ini jadi lebih gampang. Dan itu dari saya aja ya, dan tidak boleh bayar. Memang kita cetak itu untuk diwakafkan, itu ada, insyaAllah. Ya, lihat sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong Anda cek Quran surah 96 ayat 1. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Quran surah 96 Al-Alaq ayat 1. Masih ingat wahyu pertama yang turun pada Rasulullah apa? Bukan Iqra. Jangan maksa. Iqra. Oke. Yang turun pada Nabi itu bukan Iqra. Yang pertama turun pada Nabi itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena ketika turunnya Iqra, Nabi menjawab apa? Ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Tapi Allah turunkan langsung Iqra. Gini. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke? Tenang. Lihat sini. Mohon izin ya, biarin aja Mas. Ya. Enggak apa-apa. Kita udah punya koneksi. Peci saya udah dipakai sama Kiano, enggak ada masalah. Ya. Anak kecil itu dengan dunianya, saya senang anak kecil, biarin aja nggak apa-apa. Dan jangan Anda merasa sulit, nggak ada masalah. Saya malah senang, saya nyaman. Dulu ada pengajian di Bekasi, kita tiap pekan. Itu ada anak bolak-balik, bapaknya resah, ditarik sama bapaknya. Saya bilang, Pak biarkan aja, cara belajarnya begitu. Kalau saya resah itu kalau bapak yang bolak-balik. Anak biarin aja. Justru saya akan buktikan pada Anda, anak itu bisa lebih kuat 2 kali belajar dari orang tua. Saya tanya, sayang, saya bilang, tanya kan? Coba apa yang Ustadz tadi bilang? Dia ulangi dari awal sampai ke titik saya berhenti tadi. Nah itulah saya bilang, sudah biarkan saja dengan dunianya, balik. Tapi anak itu mengerti, kemudian dia keluar, dia bermain, dan dia belajar. Ya, dan kita balik sini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Teman-teman mohon sabar, karena saya akan mengurai Al-Fatihah, itu agak sedikit detil setiap ayatnya. Jadi mungkin kita punya beberapa edisi ke depan untuk membahas. Kita mulai dari yang pertama, begini cara bacanya. Saya akan mulai ke wahyu pertama dulu.
Singkatnya, Nabi nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar, nggak punya guru, dan nggak pernah bikin syair. Supaya tidak dituduh di kemudian hari bahwa Quran rekayasa Nabi Muhammad SAW. Sifat semua itu disebut ummi. Ummi itu yang terlahir seperti ibu melahirkannya. Punya sifat yang baru seperti dilahirkan. Ada nggak orang baru lahir udah bisa baca? Kan nggak ada kan? Oke, jadi punya sifat ummi, nggak bisa baca, nggak ada guru, nggak pernah belajar. Dikonfirmasi kemudian ketika wahyu pertama turun, malaikat mengatakan Iqra, kamu baca. Apa jawab Rasulullah? Ma ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. Sekali lagi, Iqra, ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Dikonfirmasi. Mudah bagi Allah mengatakan dan menanamkan pada diri Nabi Muhammad, aku sudah tanamkan, ikuti, selesai. Tapi konfirmasi lisan itu sebagai pembuktian sejarah bahwa Quran bukan rekayasa seorang Muhammad. Karena Muhammad pun ketika diberikan, beliau SAW mengatakan saya nggak bisa baca, saya nggak tahu. Maka yang ketiga dipeluklah oleh Jibril alaihissalam yang sedang menyamar jadi laki-laki, ya supaya mudah untuk didapatkan. Setelah itu merasa nyaman, setelah merasa tenang. Nah ini pentingnya. Kalau sedang ada persoalan, tenangkan dulu, jangan diteruskan diskusi, nggak selesai nantinya. Tenang, nyaman dulu, peluk dulu anak itu, sayangi dulu, baru bicara. Kalau sudah seperti itu, bahasa hati yang keluar. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Gitu ya Mas. Saya tahu 11 Januari pintu surga, saya tahu itu. Ya, saya riset beberapa hal. Balik sini. Iqra. Tapi setelah itu apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah mengatakan Muhammad, baca bukan karena engkau tidak punya guru yang mengajarkan engkau baca, engkau tidak pernah masuk sekolah, engkau tidak pernah belajar ini dan itu, lakukan karena Allah yang merawatmu, menciptakan kamu aja begitu mudah, memberikan kebutuhanmu, apalagi cuma sekedar menanamkan kepada dirimu kemampuan untuk mengikuti bacaan. Biarkan Jibril yang bacakan, Allah yang tanamkan kepada jiwamu kemudahan menangkap bacaan itu. Lakukan poinnya karena Allah. Yang mau saya highlight itu ini. Lihat sini. Iqra bismi. Itu ada alifnya. Teman-teman silahkan cek. Begini tulisannya. Tapi di Bismillahirrahmanirrahim nggak ada alifnya. Begini tulisannya. Ini ada ilmunya. Nggak boleh sembarangan nulis Quran. Karena ada riwayatnya. Nggak percaya silahkan cek. Yang ini pasti ada alifnya begini. Yang ini tidak ada. Betul ya? Oke, sekarang kembalikan. Yang paling menarik, ini harokatnya kasrah. Kasrah itu nggak akan pernah ketemu alif. Alif itu pasangannya fathah. A, setiap ada huruf, ini misalnya fa nih. Ketemu alif begini, itu pasti fathah begini. Karena ini pasangannya. Alif itu untuk memanjangkan bacaan supaya panjang, lebih panjang dari sebelumnya. Jadi fa gitu. Tadinya pendek. Jadi ada alif untuk memanjangkan bacaan, ya untuk melembutkan harakat, u untuk menggemakkan, banyak sifatnya. Ada rumusnya, ada hikmahnya. Nah ini menariknya, kenapa ini panjang harakatnya masih kasrah? Kalau semua dikerjakan karena Allah, yang membuat yang kompleks saja begitu mudah, apalagi hanya menjadikan yang kita rasakan panjang, berliku, berat, penat, untuk Allah ringankan, bahkan Allah hilangkan sampai kasrah, jatuh ke bawah dan pecah. Kasrah itu dari kasrah, sesuatu yang pecah, jatuh, hilang. Sehebat apapun kita meraih sesuatu, pada akhirnya akan jatuh, pecah. Lembut, hilang, kecil, khafad. Ini adalah pesan besar dari riwayat. Dulu, Nabi berusaha membaca dengan kemampuannya. Mengingat saya nggak pernah belajar, saya susah. Allah memberi pelajaran, lakukan karena Allah. Semua yang dikerjakan pada Allah akan menjadikan yang panjang, yang berliku, yang sulit akan cepat untuk dilakukan. Karena itu ketika dibaca, alifnya nggak dianggap. Iqra bismi, nggak panjang lagi. Tapi kenapa dipertahankan? Untuk memberikan kesan. Bahkan kenapa persoalan itu terus rumit? Karena jarang kita gantungkan kepada Tuhan. Kita mengandalkan kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Disitulah kemudian yang tadinya simpel menjadi panjang dan rumit. Itu problem. Karena itu bahasa Nabi Ya'qub mengatakan, kalau aku punya masalah, yang pertama aku curhatkan itu Allah. Itu ada di Quran surah 12 ayat 86.
Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau curhat, yang pertama aku curhati Allah dulu. Poinnya apa? Walaupun masalah belum tuntas, tapi Allah lapangkan hatiku. Curhatnya sama Allah tuh enaknya apa? Curhatnya itu enaknya membuat hati kita lapang. Sama manusia itu belum tentu lapang. Paling-paling kita merasakan beban terbagi sedikit lah. Sama Allah tuh lapang. Anda nggak percaya? Ada masalah, wudu, bentangkan sajadah, sholat 2 rakaat, begitu sujud nangis, selesai itu lapang. Walaupun solusi belum datang. Alih-alih curhat di media sosial, membuat persoalan makin kompleks. Nggak nyangka ya kamu begitu, nyangka tuh. Orang kalau sedang bilang nggak nyangka, dia sedang nyangka itu. Nah, kita diajarkan begini. Kenapa di sini alifnya tidak ada? Ya kan? Langsung kemudian dihilangkan. Ingin memberikan kesan kepada kita. Kalau setiap persoalan kita ingin dibuka, Al-Fatihah, gerbangnya dibuka, kemudahannya ditampilkan, maka jangan pikir panjang lagi, jangan terlalu rumit, cepat curahkan, semua mohonkan kepada Allah. Itulah sebabnya kita diajarkan baca Bismillahirrahmanirrahim di semua aktivitas kita. Masih ingat hadisnya? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu terputus. Terputus keberkahannya, terputus pahalanya, dan terputus jalur koneksi cepatnya. Tapi ingat, Nabi katakan perbuatan baik. Karena kalimat ini kalimat terbaik yang akan sulit diucapkan pada perbuatan yang kotor. Makanya ketika dipaksakan jadi kontroversi yang merendahkan pelakunya. Gak ada orang minum bir pakai Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau mau coba bikin konten dengan kata-kata baik pada hal yang kotor, pasti akan merendahkan dirinya. Yang akan diterima hanya celaan, cacian, keburukan, dan sebagainya. Karena baik tempatkan pada yang baik, yang kotor kita jauhi. Ini poinnya. Nah, yang lebih besarnya adalah ba, saya rinci. Ba itu ada 14 fungsinya dalam bahasa Arab. Ada kitab bagus sekali buku, judulnya Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Ya, itu dia menguraikan semua makna huruf dari alif sampai ya. Ba itu ada 14. Ada orang kita ikut PhD di Timur Tengah. Dia cuman bahas huruf ba di surat Al-Maidah ayat ke-6 tentang wudu saat basuh kepala itu pakai ba, wamsahu biruusikum. Kok ada ba? Yang lainnya nggak pakai ba. Itu baru bahas huruf ba 1 dapat doktor. Anda yang belum silahkan, ada ta, ada fa, ada jim sampai ya tuh. Ini 14. Nah, 14 ini yang sesuai dengan ini apa? 1, ada namanya musahabah, al-musahabah. Ada namanya al-ilsaq. Ada namanya ghayah. Cepat saja. Saya mulai dari bawah dulu paling gampang. Ghayah itu tujuan. Lakukan semua kegiatan yang baik itu tujuannya untuk mendapat ridha Allah, supaya Allah suka. Tarik perhatian Allah. Begitu kita dapat perhatian Allah, Allah buka semua akses. Anda dapat perhatian pemimpin, ya, dapat perhatian bos, dapat perhatiannya, semua dibuka kan aksesnya. Kita dapat perhatian Allah, itu semua dibuka kemudahannya. Maka huruf ba di kalimat Bismillahirrahmanirrahim mengajarkan jika mengerjakan segala apapun, maka tempatkan tujuan utama itu untuk mendapatkan ridha Allah. Karena Allah. Bismillah, aku mengerjakan perbuatan ini supaya Allah ridha. Kalau sudah Allah ridha, maka dengan rahmannya Allah buka pintu kemudahan dunia, dengan rahimnya dijadikan itu berpahala yang memudahkan saya ke surga. Itu poinnya. Contoh, saya mau makan, mau minum. Nabi ajarkan, khudh biyaminika ma yalik. Kalau Anda mau makan, mau minum, ambil yang terdekat. Jangan yang paling jauh. Karena itu orang tua kalau nata makanan itu usahakan mengenali orang-orang di rumah, tempatkan yang paling disukainya dekat dengannya. Anak pertama suka ayam, ayamnya goreng, tempatkan dengan dia. Dekatkan. Yang satu suka tempe, dekatkan. Jadi nanti ketika mengambil paling gampang. Yang repot kalau tertukar, repot ketika melampaui adabnya dipandang kurang elok dalam Islam. Saya punya teman dari Pakistan sama India. Kan di Timur Tengah itu makan pakai nampan. Itu ayamnya ngumpul di bagian India. Pakistan nggak ada. Ini nyata cerita. Jadi begitu mau makan diajak ngobrol dulu. Malah ngobrol dia putar-putar begini tuh.
Begitu udah sampai ayamnya di depan teman Pakistan, yang India sadar, dia jawab apa? Biarkan bumi berputar pada porosnya. Jadi putarin lagi dong. Oke, ba. Bismillahirrahmanirrahim. Makna kata ba di Bismillahirrahmanirrahim, fokus, adalah saya ingin minum ini untuk mendapatkan ridha Allah. Maka ketika seseorang mengatakan bismillah dan dia minum, dia nggak mungkin menyentuh minuman yang Allah nggak sukai. Karena di situ ada fungsi apa? Musahabah. Musahabah itu merasa diawasi, dilihat. Jadi kalau Anda ingin benar, ingin hasilnya berkah, ingin bagus, rasakan ketika beraktivitas sedang dilihat Allah. Itu mahal, itu cuma di huruf ba. Anda bekerja karena apa? Saya tanya nih pada teman-teman yang laki-laki ya, Anda mencintai istri dan keluarga itu karena sayang atau karena Allah? Susah ya. Susah kan? Ketika Anda tempatkan cinta itu di dalam satu bejana rahmatnya Allah, supaya Allah ridha, maka itu yang mendatangkan samara, sakinah, mawadah, dan rahmah. Tapi kalau Anda hanya tempatkan pada ikhtiar Anda, jalannya berliku teman-teman. Berliku. Makanya samara di Quran dibukanya pakai ayat. Coba di Quran surah ke-30 ayat 21. Itu ayat dulu baru samara. Wa min ayatihi, ayat. An khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha sakinah wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kalau kita menempatkan pasangan sebagai titipan Allah dan mencintainya karena Allah, lalu kita ikuti apa yang Allah inginkan untuknya, itu demi Allah dipermudah jalannya. Permudah. Dan didahulukan sakinah. Karena fungsi rumah tangga itu bukan kemewahan. Tujuan utamanya bukan dapat kemewahan. Yang paling dasar itu kebahagiaan. Kata Quran itu, maaf ya, salah kalau orang nikah itu hanya ingin mendapatkan materi. Materi itu betul penunjang. Perhatian itu penunjang. Tapi tujuan pokoknya kedamaian. Supaya ingin tenang. Peace, damai, enak, tenang, bahagia. Antum pilih deh. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Mau miskin susah ngucap gitu kan. Oke, kaya tapi tenang. Karena itu sakinah didahulukan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu membuka semua gerbang kemuliaan tadi. Maka dari itu, orang-orang yang lekat dengan ini, nggak mungkin dia baca Bismillahirrahmanirrahim 17 kali melakukan maksiat, nggak mungkin. Kalau benar macanya. Makanya ketika mengucapkan huruf ba, bismillah, rasakan kita diawasi Allah. Itu poinnya. Nah, ketika seseorang membaca dengan benar dengan huruf ba itu, maka muncullah ismun. Ismun itu disebut dari nama. Asalnya dari kata sumuwun, sesuatu yang tinggi. Makanya beri nama seseorang itu dengan baik, supaya dia dihormati, ditinggikan dalam kehidupan sosialnya. Wasmun wa fi'lun thumma harfun lil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Ada 3 hal manusia dinilai dalam kehidupannya. Satu dengan namanya. Beri nama yang bagus supaya dia terhormat. Ya, Anda boleh punya hobi, tapi lihat hobinya itu ketika diberikan dengan nama kepada anak, mengangkat martabatnya enggak? Jangan sampai ketika hobi Anda A diberikan kepada anak, jadi dibully. Cari yang terbaik, itu ismun. Ditinggikan, tinggi itu sumu. Ketika Anda mendekatkan segala kegiatan karena Allah, tujuannya lillah, dan merasa diawasi oleh Allah, Anda mendapat tempat tinggi di hadapan Allah. Karena itu dilekatkan dengan kalimat Allah, bismillah. Lakukan karena Allah, tujuannya karena Allah, maka Allah tinggikan Anda sebelum Anda mendapatkan dan melakukan apa yang sedang Anda kerjakan. Maka dibukalah dengan itu rahman Allah. Ini yang menjadikan kata Rahman dan Rahim sepaket turun. Ar-Rahman, Rahim. Rahman, sifat kasih Allah yang luas untuk kehidupan dunia khususnya. Semua diberi. Jadi kalau sudah paham Bismillahirrahmanirrahim, akses dunia itu gampang. Ya. Rahim, itu kasih Allah yang diberikan bagi hambanya yang lulus ujian dunia saat pulang ke akhirat. Ya. Pintu surga itu ini nih, rahimnya Allah. Dunia, rahmannya Allah. Dan itu mesti seimbang. Allah paling gak suka ada orang ngejar akhirat lupa dunia. Karena risalah kita di dunia. Dan Allah lebih gak suka ada orang larut dalam dunia gak ingat akhirat. Maka itu mesti ada keseimbangan porsinya. Itu yang sering kita katakan sapu jagat. Dunia akhirat seimbang. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanah. Keseimbangan itu waqina adzabannar. Itu di Quran surah kedua di ayat ke-201 paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, saya mau tutup saat teman-teman saya, Anda, kita baca Al-Fatihah dalam sholat, rasanya begini enggak? Benar enggak karena Allah kerjanya? Benar enggak merawat keluarga itu karena Allah? Benar enggak menyayangi anak karena Allah? Kalau betul-betul karena Allah bukan karena cinta, dilihat enggak sholat dia? Kenal Allah enggak? Anak belajar apa? Dikenalkan Allah enggak? Kan dihisab sebagai orang tua. Pasangan udah deket, kenal enggak sama Allah? Udah deket belum? Deket tuh relatif, minimal kenal. Sehingga dengan kenal itu terjaga. Maka kita ucapkan tiap hari dalam Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertekad, ya Allah kalau kurang, aku perbaiki nih, tutup yang kurang itu. Aku berjanji, setelah ini akan lebih baik. Pekerjaan lebih benar, lebih engkau ridhai, lebih mendekatkan dengan dirimu, membuat aku lebih terukur sampai pulang kepadamu. Itu poinnya. Kalau kesadaran itu tiba, begitu Anda sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu langsung jawaban turun. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ini perjanjian antara hambaku dengan aku. Kalau komitmen dia benar sampai tadi itu, aku kabulkan apapun yang dia minta sekarang. Itu caranya, teman-teman. Baca gampang. Baca gampang sekali. 19 huruf, setiap hurufnya 10 kebaikan, dapat selesai. Pahala dapat, tuntas tugas. Tapi poinnya dapat enggak? Value-nya terasa enggak? Jadi gitu. Nah, kita baru Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sampai ke iyyaka na'budu masih ada alhamdulillahirabbil alamin, masih ada ar-rahmanir-rahim, masih ada maliki yaumiddin. Itu tapak-tapak jalannya. Saya tidak ingin buru-buru, saya menginginkan ini dulu selesai. Kalau kita sudah paham ini, baru kita akan dievaluasi oleh Allah. Allah mengevaluasi kita dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita sadar kenapa akhirnya ini diulang ar-rahmanir-rahim. Ya, enggak ada pengulangan di Quran. Kenapa ini muncul lagi? Karena ada dampak kesadaran di ayat yang kedua alhamdulillahirabbil alamin. Barulah kita agungkan Allah setelah sadar, Allah Maha Agung, Maha Besar. Disitulah turun kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti alhamdulillah sampai ke maliki yaumiddin kita akan kaji kembali di sesi berikutnya. Sekarang kita punya waktu barangkali untuk berdiskusi, ada kisaran 20 menit ke depan sebelum zuhur. Saya perkenankan. Kalau tidak ada nanti saya mungkin teruskan supaya ke depan kita bisa naik pada step berikutnya. Oke, ada pertanyaan silakan. Atau saya tanya dulu, jelas uraiannya? Paham? Oke, kalau paham maka berlaku hukum surah Al-Maidah. Ayat 91 itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayat khusus untuk orang beriman saja. Hei orang-orang yang telah menyatakan beriman, la tas'alu an asya'in tudalakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, sudah paham, maka jangan banyak ditanyakan. Sehingga pertanyaan itu akan membuat yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Kalau Anda merasa beriman. Oke, saya tanya, kita beriman? Oke, jelas tadi paparan saya. Adakah pertanyaan? Oke.